Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sef, NIM 2154201007. Saya adalah seorang mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Encilia Lambayang. Berikut ini adalah materi yang akan saya bawakan, yaitu ada 3. Yang pertama ada pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah ragam bahasa Indonesia. Oke, kita bahas yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sangat dinamis, sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun bahasa asing. Salah satu bahasa yang datang dari luar adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai komunikasi antar bangsa. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana di setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing tentunya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sangat dinamis sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun bahasa asing. Salah satu bahasa yang datang dari luar adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai komunikasi antara bangsa. Seperti juga ilmu yang lain, bahasa Indonesia mengambil peran sebagai sarana komunikasi dalam ilmu pertanian, karena bahasa Indonesia mempunyai kosakata dan istilah yang cukup untuk keperluan dalam penggunaan komunikasi sehari-hari. Yang terbagi atas beberapa contoh. Yang pertama, mampu memahami sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, mampu menjelaskan gambaran sikap positif dan negatif dalam pemakaian bahasa di masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan ragam bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menggunakan ejaan bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia tulis dengan cermat dan tepat, mampu menggunakan diksi secara tepat dan cermat, dan pemakaian bahasa, mampu menyusun dan menggunakan kalimat dengan baik dan efektif, mampu membantu menulis paragraf deduktif dan induktif untuk menemukan gagasan dengan baik, dan mampu menyusun surat resmi dengan bahasa yang baik dan cermat. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Maksud saya persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia. Dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus
1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Kota Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi Kota Palembang, Talang Tuo Brangka tahun 684 Masehi Palembang lagi, Kota Kapur Brangka tahun 686 Bangka Barat, dan Karang Brahi Brangka tahun 688 Masehi Kota Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Brangka tahun 832 Masehi dan Bogor ditemukan prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan suatu variasi perkataan yang disesuaikan dengan pemakaian, topik yang sedang dibicarakan, hubungan antar pembicara, lawan bicara, orang yang sedang dibicarakan, dan media pembicaraan. Hal tersebut sesuai dengan definisi ragam bicara yang diungkapkan oleh Beckham, yaitu variasi dalam bahasa menurut penggunaan yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, teman atau lawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicara, medium atau media pembicara. Berikut beberapa contoh ragam bahasa. Ragam tulisan, Rani sudah pulang bareng temannya tadi siang. Ragam lisan, Rani dan teman sudah pulang siang tadi. Ragam dialek, lu udah pernah ke tempat itu. Ragam terpelajar, kamu sudah pernah mengunjungi tempat itu. Oke teman-teman, jadi itu adalah sedikit penjelasan yang bisa saya bawakan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Halo teman-teman, bagi kalian yang lulusan SMA, MA, SMK dan ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, saya merekomendasikan kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena kampusnya terjangkau ketersediaan beasiswa dan banyak jurusan yang tersedia. Ini dia jurusan-jurusan yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang pertama ada Fakultas Pertanian, yang kedua ada Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik Elektro, yang keempat Fakultas Fisip, yang kelima Fakultas Sastra Inggris, dan yang terakhir Fakultas Keperawatan. Dengan tenaga pengajar dari dosen lulusan dalam dan luar negeri yang tidak perlu diragukan tentunya. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang. Saya bangga menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.